نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Para jemaah sekalian, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bagi kita bisa bertemu lagi di sini. Lebih kurang beberapa tahun yang lalu kita pernah mengunjungi di sini di Surabaya betul ya. Dan pada yang ini kita kembali bertemu di Majelis Ilmu, walaupun mungkin tidak bisa lama kita berada di sini, namun sedikit waktu yang ada mudah-mudahan bermanfaat. Selawat dan salam jangan lupa kita limpahkan juga untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan segenap umat beliau sampai hari kemudian. Jemaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang ini kita berbicara tentang salah satu poin dalam agama, yaitu ini berkaitan dengan hablum minan nas. Ya, salah satu tanda-tanda orang-orang yang beriman itu adalah mereka saling mencintai satu sama lainnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita tidak hanya dituntut sukses di dalam membangun hubungan kita dengan Allah, tapi kita juga dituntut agar kita bisa sukses dan berhasil membangun hubungan kita dengan sesama manusia. Lebih-lebih lagi dengan sama orang-orang yang beriman, para jamaah yang dimuliakan. Maka ada dua hal yang perlu kita lakukan, yaitu hablum minallah dan hablum minan nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis, "Taqillah alaihi wasallam al-istayyi'ah wal-hasanah wa wa qali'in nas bil khuluqin hasan." Artinya, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Iringilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan baik, dan bergaullah kepada manusia dengan akhlak mulia, Dalam hadis ini Nabi menyebutkan 3 hal yang penting. Yang pertama adalah hablum minallah. Kuncinya adalah ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hubungan kita dengan diri kita sendiri. Kita adalah manusia. Manusia sifatnya adalah suka berbuat salah. Itu kita. Kalau kita ingin mengenali diri kita, kita adalah makhluk yang suka berbuat salah. Itu sangat wajar. Kenapa? Karena kita dibekali hawa nafsu. Dia nggak punya hawa nafsu. Semuanya punya hawa nafsu. Iya. Pur punya hawa nafsu. Pur. Apakah mutlak hawa nafsu itu buruk? Tidak. Kenapa? Ya, karena kita hampir di dunia ini juga melalui hawa nafsu. Ya, kalau tidak ada hawa nafsu, mungkin kita nggak hadir di dunia ini. Kita hadir karena hawa nafsu. Oleh karena itu, dalam Islam, masalahnya bukan bagaimana kita membuang hawa nafsu, nggak bisa. Mustahil. Kita manusia. Mungkin kita buang hawa nafsu kita. Tapi dalam Islam yang
ada ialah bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Bahasa lainnya adalah kita meminimalisir menyedikitkan buat salah. Nah, buat salah tak mungkin. Nah, di sini Nabi SAW menjelaskan dalam poin kedua ini bagaimana hubungan kita dengan diri kita, yaitu dirilah perbuatan burukmu, dosamu, kesalahanmu yang selalu kita lakukan, ya. Dengan apa? Dengan kebaikan. Saya akan menghapusnya. Kalau buat salah, cepat bertobat kepada Allah, minta maaf kepada manusia. Itulah kita memiliki keburukan-keburukan, banyak-banyak berbuat kebaikan. Mudah-mudahan bisa menghapus kesalahan-kesalahan kita. Ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal hasanat yudhibun as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghilangkan keburukan-keburukan. Ya. Maka ada orang yang dominan padanya kebaikan. Ya. Dominan artinya apa? Kebaikan lebih banyak pada diri daripada keburukan. Artinya bukan dia tidak berbuat buruk, tapi baiknya menutupi keburukan. Itu definisi orang baik. Jadi definisi orang saleh itu apa? Yang kebaikannya mampu menutupi keburukannya. Sadar atau tidak sadar, kita ini melihat soleh dan solehah, mampu ya, melihat soleh dan solehah. Karena orang lain tidak tahu rahasia kita. Itu aja. Betul ya? Karena orang lain tidak tahu rahasia kita. Bahkan kita sendiri tidak tahu rahasia kita. Kita sendiri, kita tidak tahu rahasia diri kita ini. Maka kita pun terlihat soleh, terlihat solehah. Tapi nanti ada waktunya kita merasa malu untuk mengaku jadi orang soleh. Malu juga dikatakan wanita solehah. Kapan itu? Nanti di akhirat. Pada saat manusia tertutup malu. Wujuhun yawma idzin khashi'ah, 'amilatun nasibah. Wajah-wajah pada saat itu khusyuk, tertutup. Kenapa? 'Amilatun nasibah. Dia sedang merenungi nasibnya akibat perbuatannya. Itulah dia keadaan manusia di akhirat nanti. Kenapa di akhirat? Percaya akhirat? Ya? Pasti ya. Karena salah satu nama akhirat itu Al-Haqq ya. Satu ya? Pasti. Jawabul Haqq. Jawabul Din. Banyaklah nama-nama akhirat itu ya. Apa yang paling menakutkan di akhirat? Menakutkan ini sebenarnya. Ini sangat menakutkan. Di antara nama-nama akhirat, ya, nama hari kiamat, ada satu nama yang sebenarnya nama ini, nama akhirat. Kalau kita tahu nama ini, ketika baca nama ini di dalam Al-Quran, kata orang kira sedikit sedap. Dari kita, ya betul. Jadi di satu sisi kita perlu, tapi di sisi yang lain apa ya? Apa itu? Apa lagi kita terus di akhirat nanti? Ya, ya. Salah satu nama akhirat, nama ya hari kiamat itu adalah Yaumul Qiyamah. Hari di mana akan ditampakkan segala rahasia. Siapa itu?
Wahusila mafis sudur, dan akan dinampakkan semua yang bersimpan di dalam hati. Dari kayu mutawabur, itulah hari menampakkan segala kesalahan. Ya, mungkin di sini kita merasa tidak salah, tapi nanti ada hari saat di mana Allah akan nampakkan segala kesalahan kita. Nah, ini dia kamu. Itu salah satu momen yang akan sangat memberatkan kita nanti pada hari kita. Allah akan bongkar rahasia kita yang selama ini mungkin orang-orang nggak tahu. Itulah kita rasa malu. Ya, maka beruntunglah kita bersyukur kepada Allah. Mungkin banyak rahasia yang ada di dunia ini Allah tutupi. Kalau Allah bongkar, ada sebagian orang yang Allah bongkar rahasia di dunia, habis pun. Siapa saja, siapapun, kalau kita cari-cari kesalahannya, pasti siapa? Pasti ketemu. Kalau sudah dibongkar kesalahannya, habis Pak. Orang jawab saya selesai. Tidak betul lagi dia. Jatuh-jatuhnya. Makanya tidak boleh kita membongkar rahasia orang kan gitu ya. Para jawabannya juga ya. Nah itu di dunia, bagaimana di akhirat? Rahasia yang paling dalam itu hati. Itu salah satu momen yang sangat menakutkan nanti di akhirat. Kalau siap semua rahasia dibongkar, itu salah satu perkara yang sangat menakutkan pada hari kiamat. Ada hadisnya itu. Hadis 3 orang yang pertama kali diadili pada hari kiamat. 3 orang ini orang yang pertama kali diadili. Setelah kalau di pengadilan itu dia dapat takdir nomor 1. Sudah jadi. Panggil. Yang pertama siapa? Seorang yang berjihad, berperang sampai mati. Ya. Ini amal tertinggi dalam Islam, namanya jihad. Dirwal sanamihi al-jihad fisabilillah. Puncak amalan dalam Islam, atapnya, puncuknya adalah berjihad di jalan Allah. Orang ini telah melakukannya, bahkan sampai mati. Pernah melakukan amalan sampai meregang nyawa. Dan itu amalan sampai meregang nyawa. Meregang nyawa tahu ya? Mudah atau berat itu? Berat. Orang ini telah melakukannya sampai mati. Kalau tanya apa yang sudah kamu lakukan, pulang. Orang yang kira maksudnya mati syahid itu berkata, aku telah berperang di jalannya sampai mati ya Allah. Ini yang orang-orang tahu, ya di dunia. Itu dulu di dunia ya. Ini cerita akhirat lain lagi. Cerita akhirat lain lagi. Allah bongkar rahasia. Yang mana dia sendiri tidak tahu. Allah katakan apa kepada salah, kamu bohong. Tapi sebenarnya adalah kamu berperang supaya kamu dapat tuntutan. Dan itu yang terjadi. Itu rahasia ada dalam hatinya yang dia sendiri tidak tahu. Tidak sadar. Kalau bongkar di akhirat, segala amal ria kita dibongkar. Ternyata apa? Banyak amal yang zong. Yang kita kira prestasi di dunia ternyata apa? Zong di akhirat. Maka Allah perintahkan dia untuk diseret dan dilemparkan ke dalam neraka. Kalau kita
dengar hadis ini, baca hadis ini, baca ayat tadi, yang maksudnya orang salah itu sedar. Maka kita tidak akan merasa aman dengan amal kita. Saya katakan tadi, satu dari kedua itu sedekah yang menurut ilmu ternyata dibongkar dikatakan alim. Yang ketiga yang bersedekah ternyata supaya dikatakan dermawan. Membongkar semuanya. Rahasia orang lain tak tahu. Mungkin di dunia sebutannya manis, cinta, tinggi, mulia. Itu sebelum dibongkar rahasianya ya. Sebelum dibongkar. Itulah hari kiamat. Yaum 16 bagus ilama disebut. Kita ini terlihat solehah di dunia. Karena orang lain kata rahasia kita itu saja. Kita ini bahagia soleh, istilahnya rezeki anak soleh, media. Kita ini terlihat soleh, karena orang lain tidak tahu rahasia. Maka Nabi SAW mengatakan hubungan kita dengan diri kita adalah kirilah keburukan itu dengan kebaikan. Walaupun kita akan bisa meninggalkan keburukan, dosa itu tidak terlepas. Dosa itu tidak akan kita, tapi minimal yang lebih bagus buat diri kita adalah kebaikan-kebaikan. Itulah definisi orang soleh. Bukan artinya kita berbuat salah sama sekali, tidak. Ya, bukan. Tapi apa kebaikan kita bisa menutupi itulah kata Nabi wa istayyi'atul hasanatan tamhuha. Bahasa Al-Quran innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Karena jemaah yang mulia, karena kita ini kan bukan manusia yang masuk, bukan Nabi, bukan Rasul ya. Yang jelas kita juga bukan malaikat, karena beda unsur penciptaannya. Kita dari mana? Malaikat dari cahaya. Malaikat tidak punya hawa nafsu. Raja Maya itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, di bagian yang terakhir dalam hadis tersebut, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan bergaulah kamu pada manusia. Kita tidak mungkin hidup sendiri. Kita perlu orang lain. Orang lain juga perlu kita. Maka bergaulah kamu kepada manusia. Bukalah hubungan hablum minan nas dengan apa? Akhlakmu mulia. Kalau kita bicara akhlak, tapi satu yang kita ingin angkat, yang apa namanya kita sebutkan di dalam buku itu. Sebenarnya tema kajian itu berasal dari judul buku yang saya tulis sendiri. Judulnya indahnya menyintai karena Allah. Ini adalah salah satu buku yang bercerita tentang bagaimana kita bisa membangun hablum minan nas dengan baik. Ya, karena banyak orang-orang yang justru tersandung bukan hablum minallah, tapi hablum minan nas. Contohnya orang yang bangkrut pada hari kiamat, muflis. Disebutkan dia sudah sholat, puasa, zakat, ya, dan dia sudah mengantongi semua pahala dari amal-amalnya itu. Artinya bukan amal yang zong, ikhlas dan ittiba. Itu maksudnya. Jika Nabi mengatakan dia telah menghadap Allah untuk membawa pahalanya, pahala sholatnya, puasanya, zakatnya, ini orang adalah orang yang muflis dan muttaqin. Dan hanya yang dimaksud itu adalah kita. Ya, kalau dari ikhlas kan tidak dapat pahala dia. Kalau dari ittiba mana dapat pahala? Sholat. Ya. Terus syarat diterimanya amal bisa menjadi pahala itu apa? Dua. Apa itu? Ikhlas. Kita dapat itu karena Allah. Yang kedua, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, yaitu dia mengikuti tata cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barulah amal itu jadi pahala. Yang kantongi pahala itu. Ada kantongi. Maksudnya di bawah itu.
pahala kita dalam segalanya. Ya Bang. Amanah dulu. Gak ada rahasia yang aneh-aneh, gak ada. Ya. Murni, dia betul-betul mendapatkan pahala dari amalnya. Karena dia adalah seorang yang mukhlis dan mustaqim. Tapi inilah kali-kali akhiratnya. Ternyata gak mudah ya menjalani perjalanan hari akhirat itu. Banyak lika-likunya, banyak orang-orang yang tersandung. Karena kerikil kecil, bukan karena batu besar, tapi karena kerikil kecil atau perkara yang dipandangnya kecil. Nah, orang muflis ini ada berbagai. Karena kita sudah menggenggam pahala sholatnya, puasanya, zakatnya, artinya pahala minallahnya bagus. Sukses, lolos, lulus, enak, hidup. Belum minat, tapi itu belum cukup. Maka diperiksalah belum minat nasnya. Ternyata apa? Ekor. Banyak masalah di sini. Ini yang membuat dia jadi bangkrut. Ternyata apa? Didapati dalam catatannya, catatan hidupnya, dibuka lagi. Oh, dia sudah menzalimi si fulan, dia sudah mengambil harta si fulan, dia memaki si fulan, dia jatuh kehormatan si fulan, dia mengibai si fulan, wah ya, baik-baik saya dapat kriminalnya terhadap sesama. Hablun minan nasnya yang berantakan ini, ya, nggak centang biru, tit gitu. Apa yang terjadi? Nah ini dia, inilah hari pembalasan. Diambillah pahala-pahalanya tadi, lalu diserahkan kepada orang-orang yang dizaliminya. Apes kan? Apes ini orang. Makanya dikatakan muflis. Diambil pahala-pahalanya, diserahkan kepada orang-orang yang dia zalimi untuk bayar hutang kejahatannya. Udah habis pahalanya, belum lunas juga, belum selesai juga. Apa yang dilakukan? Udah lolos. Pengadilan menyatakan bangkrut. Enggak, Pak. Ini akhirat. Diambil dosa-dosa orang-orang yang dizaliminya, lalu ditimpakan kepadanya. Nah, kemudian dinaikkan timbangan, ya jelaslah gak ada kebaikannya lagi, yang ada keburukannya. Diseret, dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, inilah orang yang bangkrut. Ya, orang yang bangkrut. Makanya kita perlu ya juga memperhatikan hablun minan nas kita. Ada orang yang sukses hablun minallahnya, bagus, jempol. Tapi begitu hablun minan nas, kacau. Nabi menyebutkan itu di dalam hadis. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, riwayat Muslim ya. Wah, suatu ketika orang-orang menceritakan tentang seorang wanita yang luar biasa. Luar biasa ini wanita. Luar biasanya kenapa? Rajin sholat malam, Bu. Rajin puasa di siang hari. Sholat malam hari, puasa di siang hari. Selain puasa yang wajib dan selain sholat yang wajib, yang sunnah-sunnah pun dia kerjakan. Ya, kalau cerita semangat beramal, ibu-ibu ini mungkin lebih daripada bapak-bapak. Ya, Bu ya? Betul nggak? Urusan puasa, urusan sholat. Kalau puasa yang bangunkan sahur siapa, Pak? Yang masakan sahur siapa? Masak sendiri? Istri ya? Ya begitulah dia.
Apalagi kalau kajian tentang amal itu, ibu-ibu yang paling semangat nanya amal apa. Pokoknya semangat beramal itu ibu-ibu luar biasa itu. Nah ini wanita ini di zaman Nabi ini ya. Di depan Nabi diceritakan tentang prestasinya. Bukan bohongan ini. Gak mungkin sahabat bohong, dia gak sholat dikatakan sholat. Enggak, dia betul-betul luar biasa ini wanita. Hingga jadi buah bibir di majelis Nabi. Viral kalau sekarang istilahnya. Apa? Trending topik. Ya, nomor 1 ya. Diceritakan di majelis Nabi, bayangkan. Kan bukan kaleng-kaleng itu. Apa? Bukan kaleng-kaleng. Diceritakanlah sholat malamnya, puasanya, luar biasa. Dia sholat malam, dia puasa rajin. Tapi, nah ini yang gak enak ini. Kalau sudah ada tapinya, biasanya udah gak enak itu ya. Ada yang nyalah itu kalau ada tapinya itu. Kalau ada tape enak. Tapi kalau ada tapi itu, ada tapi katanya, ini ada masalah ini. Tapi apa tapinya ini? Dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Ya, ada masalah apa rupanya? Itu kan cuma perkara kecil. Menyakiti tetangga dengan lisan, bukan dengan tangan, bukan dengan kaki, bukan dia lempar rumah tetangganya, enggak. Bukan dia pukul tetangganya, enggak. Atau dia tendang, enggak juga. Tapi dia sakiti tetangganya dengan apa? Lisannya. Mungkin dia ribahi ya. Mungkin dia caci ya. Macam-macam lah ya kejahatan lisan ya. Banyak kejahatan lisan itu. Nah, Nabi yang tadinya diam, ketika diceritakan tentang ibadahnya, Nabi enggak begitu interest, ya biasa aja. Ya. Nabi enggak menunjukkan, oh ya, apa siapa dia, enggak, biasa aja. Tapi begitu diceritakan tentang hablun minan nasnya, bahwa dia adalah orang yang suka mengganggu tetangganya dengan lisannya, spontan Nabi bereaksi. Yang tadinya Nabi bersandar bangkit dari sandarannya dan berkata, hiya finnar, dia di dalam neraka. Dan Nabi enggak asal bunyi bu ya. Nabi berbicara itu dengan wahyu. Dia di dalam neraka. Para jemaah yang dimuliakan Allah, coba bayangkan itu. Seorang wanita yang luar biasa hablum minan nasnya ternyata dalam neraka. Kenapa? Karena hablun minan nasnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Nah jadi ini perkara yang sangat penting sebenarnya. Maka kadang-kadang setan itu ya licik. Dia udah piawai ya, sudah pengalaman bagaimana menghancurkan anak Adam. Karena itu udah sumpahnya itu. Sumpah iblis. Itu di depan Allah Subhanahu wa taala. Ya la ughwiyannahum ajmain. Aku akan sesatkan mereka semuanya. Ya, itu sumpah iblis. Jadi dia sudah tahu betul presisi perkiraannya itu. Itu musuh kita itu. Nah, kadang-kadang orang itu lupa dia. Ya. Mungkin dia sukses hablun minan nas, tapi gagal hablun minallah. Ada juga itu. Ya. Berantakannya justru di mana? Hablun minallahnya. Ada orang yang sukses hablun minallah, tapi dikacaukan setan dari sisi apa? Hablun minan nasnya. Maka setan akan mencari celah yang mana manusia itu lemah. Kalau lemahnya di hablun minan nas itu, di situ itu terus dirongrong sama setan, sama iblis. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Maka dari itu perlu kita untuk memperbaiki hablun minan nas kita. Bahwa di sana banyak orang-orang yang masuk neraka karena masalah hablun minan nas. Ya. Ya bayangkan ya, orang yang mati syahid saja dia terganjal di pintu surga. Ini udah mati syahid, Pak. Ini syahid beneran ini, udah dibongkar semua rahasia, enggak ada yang aneh-aneh, enggak seperti yang tadi itu ya.
Lulus semua, lulus inspeksi ini. Tinggal masuk surga. Ya, sebelum masuk surga kan kita ditahan di tempat yang namanya kontoroh, Pak. Ya, kita akan melewati itu, namanya kontoroh. Itu setelah sirat itu. Tahapannya itu setelah sirat. Setelah sirat lolos. Selesai, belum lagi. Memang begitulah akhirat. Oleh karena itu Imam Ahmad mengatakan apa? Kapan kamu bersantai? Nanti kalau sudah satu kakiku masuk menapak di sorga. Sebelum itu nggak ada santai, Pak. Hidup penuh masalah. Sampai masuk sorga baru selesai urusan itu. Sebelum masuk sorga banyak urusan itu. Nah, tahapan terakhir setelah lolos sirat, sirat itu luar biasa menyeberanginya, nggak mudah, nggak semua orang bisa lolos sirat itu. Yang kata Allah, wa im minkum illa wariduha, tidak ada satu orang pun dari kamu pasti akan melewatinya. Dan macam-macam juga nasib manusia saat menyeberangi sirat itu. Yang kata Nabi lebih tajam daripada pedang, lebih halus daripada rambut. Halusnya, saking halusnya seperti rambut dibelah 7 istilahnya. Tajamnya melebihi tajamnya mata pedang. Makanya orang yang melewati itu kalau normal teriris-iris dia, tercabik-cabik sampai ujung kalau selamat sampai ujung. Belum lagi ada kail-kail dari besi yang mengait-ngait, menyambar-nyambar. Enggak mudah melewati sirat itu, gelap bukan terang. Sendirian bukan rame-rame, itu sirat itu. Dan manusia menyeberangi sirat itu menurut kadar amalnya ya. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang merangkak ya. Ada yang ngesot gitu. Ada yang sudah bersusah payah akhirnya jatuh. Kalau orang kafir karena mereka enggak punya cahaya, itu langsung nyebur, Pak. Bahkan mereka tidak mampu menapakkan kaki mereka di sirat itu karena enggak ada cahaya, gelap. Orang mukmin bisa melewatinya karena mereka memiliki cahaya, tapi itu pun tidak jamin lolos. Orang munafik, nah ini yang paling ngeri ini orang munafik. Cahayanya itu ya hilang timbul. Ya seiring dengan imannya juga hilang timbul di dunia. Maka kadang-kadang muncul cahayanya, dia lihat tiba-tiba padam. Bayangkan ngerinya itu. Dan pada akhirnya kalau seperti itu, ujung-ujungnya jatuh juga. Para jemaah yang dimuliakan, itulah kondisi manusia menyeberangi sirat, luar biasa. Ya, ini proses akhirat ini. Udah loloslah, susah payah sampai ke seberang. Aman, selesai. Enggak. Kita digiring ke tempat yang namanya kontoroh. Untuk apa? Untuk menyelesaikan semua urusan. Karena kita enggak boleh masuk surga, enggak diizinkan masuk surga, haram masuk surga, tertahan di pintu surga sebelum semua urusan kita selesai. Ada satu saja masalah yang belum selesai, ditahan. Salah satunya ini ada orang yang mati syahid ini, betul-betul syahid ini. Beneran syahid ini. Tapi dia harus terganjal gara-gara apa? Salatnya, puasanya, sedekahnya. Apanya? Hutang. Ini kan hablun minan nas ya. Masalah harta, urusan kita dengan orang lain dalam bentuk harta. Maka enggak mudah urusan harta itu. Hutang. Bukan dia rampas, enggak. Tapi dia pinjam belum dikembalikan, belum dibayar hutangnya sampai dia mati. Maka ditahan di situ. Ya, sampai dia melunasi hutangnya. Gimana dia cara melunasinya di sana? Silakan dipikir. Makanya kalau punya hutang segera bayar. Habis taklim ini coba ingat-ingat. Kalau punya hutang segera bayar, Pak. Mumpung hidup. Kalau sudah mati jangan berharap banyak pada ahli waris. Belum tentu mereka mau bayar hutang kita.
Kalau kecil-kecil iyalah. Yang besar-besar itu saling lempar aja, Pak. Datanglah kan, kalau orang mati itu kan biasanya seremonialnya kalau ada hutang datangilah ahli waris kami kan gitu ya. Begitu ya? Iya betul. Ya kecil-kecil bolehlah datang, oh fulan dia punya hutang 50.000. Oh, itu berebutan tuh yang bayar itu. Berebutan itu. Nah, begitu datang fulan, datang ke ahli warisnya ini, si mayit ini punya hutang 100 juta. Ya itu sudah mulai lempar-lemparan itu. Itu urusan anak pertama lah. Datang ke anak, oh itu yang kedua, sampai ke bungsu itu, balik lagi itu, gitu ya, muter, membulut gitu. Nah, dilirik harta warisannya kalau dibayarkan ke hutangnya bahkan kurang. Artinya mereka harus nombok ini. Maka jangan berharap banyak hutang-hutang kita itu akan dibayar oleh ahli waris kita. Belum tentu. Yang ada mereka itu berebut-rebut warisan kita. Bukan berebut-rebut bayar hutang kita, enggak. Tapi masalahnya adalah kalau hutangnya kecil enggak ada yang datang, Pak. Karena udah dimaafkan kan gitu ya. Kalau antum si fulan nih punya hutang sama kita lah misalnya, dia udah meninggal, oh punya hutang 100.000, udahlah saya ikhlaskan kan begitu ya. Tapi kalau 100 juta pusing juga kan gitu ya. Betul enggak Pak ya? Atau enggak datangnya ahli warisnya? Enggak datang. Diikhlaskan. Mantap. Besok saya hutangnya. Enggak. Enggak mungkin itu, Pak. Tapi kalau kecil-kecil, orang udah ikhlaskan aja lah. Ya, kalau cuma segitulah saya ikhlaskan. Enggak akan datang itu, Pak. Tapi yang datang itu ya yang gede-gede kan gitu ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka si orang yang mati syahid ini ternyata gagal masuk surga, tertahan ya. Karena dia masih punya hutang. Para jemaah yang paling apes dalam hadis disebutkan bahwa ada orang yang terganjal masuk surga gara-gara punya hutang kepada orang yang ada di neraka, Pak. Ternyata orang yang punya uang itu, yang dia pinjam itu masuk neraka. Nah, dia harusnya masuk surga ini. Apes itu ya, apes. Tertahan gara-gara dia punya hutang kepada seorang penghuni neraka. Maka jangan bermudah-mudah dalam urusan harta. Makanya dalam Islam, adab hutang itu adalah ditulis. Kalau antum berhutang harus tanggung jawab. Jangan katakan nanti Ustadz saya punya hutang tapi si fulan yang punya uang entah kemana. Itu pertanda kita itu enggak bertanggung jawab. Apakah perkataan itu bisa, apakah hal itu, seperti itu bisa lolos di akhirat? Enggak. Maka perlu dicatat. Idza tadayantum binainin ila faktubuhu, kan begitu. Perintah untuk apa? Ila ajalin musammam faktubuhu. Kalau kamu berhutang sampai batas waktu yang telah ditentukan pelunasannya, maka apa? Tulis berapa hutangnya, jumlahnya, kapan pelunasannya, kepada siapa kita berhutang. Kalau sekarang kita tak bisa tanya identitasnya. Kalau perlu ke notaris, kan begitu ya. Hitam di atas putih, pakai materai. Catat nomor handphonenya, karena sekarang ada nomor handphone kan, nomor WA-nya. Jangan sampai kehilangan jejaknya. Itu kalau kita bertanggung jawab dalam berhutang, memang betul-betul ada niatan untuk membayarnya. Maka saya curiga kalau orang berhutang lisan aja. Iya. Curiganya di mana? Ini betul-betul ada niat untuk membayarnya atau enggak ini? Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Maka kan seolah-olah itu hebat. Ustadz saya berhutang, mau bayar hutang ini, tapi orangnya entah kemana. Saya katakan ini menunjukkan kelalaian. Kok sampai hilang jejaknya? Kan kita yang berhutang. Tapi sekarang ini yang berhutang yang galak, Pak. Kacau enggak? Kacau ini. Yang berhutang yang
yang galak. Yang ngeles itu yang berhutang. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ditahan di kontoro itu semua urusan. Perselisihan yang belum selesai, pertengkaran yang belum damai itu ditahan di situ sampai selesai. Bersih. Karena kita tidak boleh masuk surga hingga urusan kita dengan manusia itu bersih. Semuanya sudah clear dan kelar istilahnya. Apa? Clear dan kelar. Kalau masih ada satu yang nyangkut, ditahan. Urusan dengan Allah, Allah Maha Pengampun. Boleh aja antum diampuni. Urusan dengan manusia, itu termasuk kezaliman yang tidak akan dibiarkan. Kenapa disebut kezaliman yang tidak akan dibiarkan? Karena kita berurusan dengan orang lain. Oleh karena itu, hablun minan nas ini jangan dipandang sebelah mata. Karena banyak orang-orang yang meremehkannya. Gampang itu, gampang itu. Ya termasuk kadang-kadang kita bersandar kepada kebaikan orang lain. Iya. Dia punya urusan dengan si fulan ini. Lalu dia katakan, si fulan gampang tuh, baik hati dia. Paling dimaafkannya. Tapi kita gak minta maaf di dunia, belum selesai ya. Lalu kita katakan bersandar kepada kebaikan hatinya. Oh dia orang baik itu. Si fulan tuh saya kenal lah, baik hati dia. Kalaupun salah kita dimaafkannya itu. Lalu kita tidak minta maaf di dunia. Oke. Tutup cerita dunia, mati. Si fulan mati atau kita mati. Kan gak bisa lagi ini ya. Urusannya nanti di akhirat. Kira-kira ini ya. Bisakah urusan kita dengan dia selesai dengan mudah di akhirat? Seperti mudahnya kita minta maaf kepadanya di dunia. Coba pikirkan. Ya kita pikir apa? Oh kan mudah, sama fulan ini baik hati dia. Sebagian orang ada yang baik hati luar biasa. Pemaaf kan begitu ya. Sabar, santun, bijaksana. Kalau kita minta maaf, gak mungkin gak dimaafkannya, pasti dimaafkannya. Itu di dunia. Di akhirat lain cerita, Bu. Ini cerita akhirat ini. Bukan cerita dunia. Karena di akhirat sorga neraka itu ada di depan kita. Kira-kira kalau kita punya salah sama si fulan yang baik hati ini, dia loloskan kita? Belum tentu. Karena dia mau cari selamat juga. Karena di depannya juga ada sorga neraka. Aduh fulan katanya. Kalau dulu di dunia saya maafkan. Karena jadi amal bagi dia kan gitu ya. Tapi sekarang kayaknya saya perlu pahala ini. Saya perlu pahala. Atau saya sedang memikul dosa ini. Ya, pikul dulu ya. Kebetulan ini ada yang datang kan gitu ya. Ada yang datang punya urusan dengan saya ini. Ya, imma dia minta pahala kita atau dia serahkan dosa kita kepadanya. Dia serahkan dosa kita kepada kita. Ya, dia serahkan dosanya kepada kita. Karena ini urusan akhirat. Di depan kita surga neraka. Maka minta maaf itu di dunia, bukan di akhirat. Itu pun kalau ketemu di akhirat, Pak. Taruhlah dipertemukan sama Allah Subhanahu wa taala, mudah. Jangan pandang mudah. Makanya kalau minta maaf jangan ditunda-tunda. Bu punya salah sama seseorang, langsung minta maaf. Oh dia Ustadz, fulana itu baik hati. Iya di dunia. Di akhirat belum tentu kita diloloskannya. Orang pada hari itu yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nui yughni. Lari dari keluarganya, anak istrinya, orang tuanya, saudaranya, semuanya. Karena mereka fokus mengurus diri mereka masing-masing. Semuanya cari satu kata di akhirat, yaitu cari selamat.
Selamat, yang namanya selamat dicari-cari. Enggak, selamat artinya selamat dari neraka. Bagaimanapun caranya. Makanya Nabi mengatakan di dalam hadis, jika kamu punya hutang kezaliman kepada seseorang, falyatahallal minhul yaum, minta halallah kepadanya sekarang. Sekarang maksudnya apa? Ya mumpung masih hidup. Coba ingat-ingat, punya salah sama siapa, minta maaf. Itu setelah masalah hutang ya, harta ya. Coba ingat-ingat punya hutang sama siapa. Kalau punya, segera selesaikan, bayar. Nggak bisa hutang itu tetap dikira hutang. Bukan masalah jumlahnya, masalah hutangnya. Karena ada orang yang sepele, cuma segitunya, cuma segitu. Ada orang yang tidak disolatkan jenazahnya sama Nabi karena dia punya hutang cuma 2 dirham. Berapalah 2 dirham itu? Mungkin kalau ukuran kurs sekarang nggak sampai 200 ribu. Alah, masa urusan duit 200 ribu aja bekera. Bukan masalah 200 ribunya, masalah hutangnya. Maka hutang tetap hutang walaupun jumlahnya sedikit. Apalagi banyak. Yang sedikit aja akan dibuka, Pak. Ya, enggak diloloskan maksudnya. Apalagi yang banyak begitu. Gara-gara 2 dirham itu Nabi tidak menyolatkannya. Hingga ada sahabat yang menjamin hutangnya itu, barulah Nabi mau menyolatkannya. Apa kata Nabi? Sekarang, ya ketika selesai itu ya Nabi menyolatkannya, Nabi ketika bertemu dengan penjaminnya selalu bertanya, apakah kamu sudah bayar hutangnya? Belum. Besok ketemu lagi, ditanya lagi, sudah kamu bayar hutangnya? Belum. Hingga akhirnya dia mengatakan, ya Rasulullah, sekarang sudah saya bayar hutangnya. Apa kata Nabi? Sekarang baru segar kulitnya. Itu kalau kita beruntung ya, ada yang berbaik hati mau melunasi hutang kita setelah mati. Gak banyak orang seperti itu ya Pak ya, para jemaah yang dimuliakan. Jadi sebelum dibayar hutangnya itu belum segar kulitnya. Artinya apa? Belum selamat dia. Jadi masalahnya bukan jumlah hutang itu, enggak. Tapi apa? Hak manusia yang nyangkut di kita, mesti kita selesaikan. Para jemaah, begitulah dia hablun minan nas. Ya para jemaah yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Para jemaah sekalian, kita lanjutkan sejenak kajian kita pada siang ini, pagi menjelang siang atau sudah siang ini. Nah, kemudian nanti kita akan beri kesempatan untuk tanya jawab bagi yang mau bertanya. Tadi kita singgung tentang pentingnya membangun, menjalin, membina hablun minan nas. Bahwa perkara ini adalah perkara yang akan menjadi persoalan besar di akhirat nanti kalau kita tidak menjaganya dengan baik. Sementara ya kita di dunia ini kita harus menjalin hablun minan nas itu. Ya, minimal dengan orang-orang yang ada ikatan hidupnya dengan kita, seperti keluarga, anak istri. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, setelah zuhur ini kita akan menyebutkan tips ya, bagaimana kunci bisa membangun, menjalin hablun minan nas dengan baik, dengan orang lain lah. Apa kuncinya berurusan dengan orang lain?
Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun." Kami jadikan sebagian kamu menjadi ujian bagi sebahagian yang lain untuk menguji, untuk melihat apakah kamu bisa bersabar. Itu kuncinya. Karena menghadapi manusia itu letih. Letih ya. Iya. Dengan beragam tingkah polanya ya, sifat enggak ada yang sama gitu. Ya. Capek enggak menghadapi istri, Pak? Capek ya? Anak lebih capek lagi ya. Nah, begitulah ya. Itulah hidup. Kita harus berhadapan dengan manusia dan manusia itu menjengkelkan, Pak. Betul? Sepakat nggak ini? Manusia itu menjengkelkan. Iya, kita juga menjengkelkan orang lain, cuma kita nggak sadar aja, ya. Mungkin orang lain sudah sabar-sabar menghadapi kita. Ini supaya tahu diri aja. Maka ya begitulah dia seharusnya, kita saling sabarlah. Ya, enggak semua yang ada pada orang lain itu berkenan di hati kita. Sehingga ada ungkapan para ulama yang mengatakan ridon nas ghayatun la tudrak. Kepuasan manusia itu adalah tujuan yang enggak akan bisa tercapai, Pak. Letih kita untuk apa? Mengejar ridho dan kepuasan manusia. Ya, maka bersabarlah. Karena Allah ciptakan kita berbeda-beda, bukan rezekinya aja yang beda. Sifatnya juga berbeda. Enggak ada manusia di muka bumi ini yang sama persis sifatnya 100% plek to plek, apple to apple, enggak ada. Siapa yang kembar di sini? Ada saudara kembarnya? Kembaran di sini siapa yang kembaran? Kembar identik. Yang kalau ketemu enggak bisa dibedakan lagi. Bak pinang dibelah 7, bukan 2 lagi. Itu aja sifatnya berbeda, Pak. Kadang-kadang tengkar juga dia. Malah mungkin lebih sering tengkar kan gitu ya. Nah itu si kembar. Bagaimana kita enggak kembar? Bagaimana kita dengan orang lain dari rahim yang berbeda? Bagaimana kita dengan orang lain yang sukunya berbeda, bahasanya berbeda, semuanya berbeda, banyak bedanya. Itu sifat manusia. Itu rezeki juga itu sifat itu. Ya, maka enggak sama satu dengan yang lain. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka kita itu memang menjadi ujian bagi orang lain juga menjadi ujian bagi kita. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun." Maka pekerjaan yang paling letih di muka bumi ini adalah melayani manusia, menghadapi manusia. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Kuncinya apa? Satu, yaitu apa? Sabar. Bersabarlah kamu. Ya. Nah, semakin banyak intensitas pertemuan, semakin sulit kita menghadapinya. Makanya menghadapi keluarga itu lebih sulit. Kenapa? Karena banyak ketemunya. Contohnya anak istri, tiap hari ketemu, Pak, ya. Dengan istri itu lebih sulit lagi. Maka ada suami yang makan hati, sebenarnya dia pendam ya, tapi udah dongkol aja dia. Ya Pak ya. Itu Bu. Demikian juga ibu mungkin dongkol sama suami Bu ya. Tapi dipendam gitu ya. Betul Bu ya. Senyum-senyum ibu di belakang. Iya. Itulah dia hablun minan nas, Pak. Itulah manusia. Karena kalau kita kurang sabar, gak ada hubungan yang bisa dipertahankan. Tuh deh.
Ya, dengan si fulan nggak cocok, dengan si fulan tengkar, dengan si fulan berselisih, nggak ada sabarnya. Iya, nggak ada hubungan yang bisa dipertahankan. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Kenapa? Karena mungkin kita kurang sabar menghadapi manusia. Mau cocok 100% nggak mungkin. Ya. Nah, maka sabarlah kamu menghadapi manusia, orang lain. Sebagaimana orang lain juga sabar menghadapimu. Ya, kalau kita nggak ada sabarnya, bubar. Coba lihat sebagian orang ada yang dengan fulan nggak cocok, dengan si fulan nggak serasi, dengan si fulan berselisih, dengan si fulan akhirnya nggak ada yang bisa cocok sama dia, Pak. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, demikian. Ya, kalau kira-kira kita kurang bisa sabar menghadapinya, menyingkirlah. Ya. Allah mengatakan, "Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin." Kasih maaflah. Manusia itu perlu dikasih maaf. Ya, kasih maaf dia. Khudil afwa, ambil maafnya. Kalau ada orang minta maaf, ya maafkan aja lah. Ya kan? Kenapa? Karena tidak memaafkan itu menjadi beban di hati. Biasanya muncul dendam, muncul ingin hasad, dendam dan lain sebagainya. Jadi beban hati gitu. Maafkan. Kalau memaafkan itu jadi amal. Hati jadi pelong. Kebaikan akan bisa muncul setelah maaf. Tapi kalau maaf belum muncul, susah Pak menerbitkan kebaikan. Ya. Nah, maka kata Al-Qur'an, khudil afwa, kasih maaf aja lah. Manusia salah ya, salah. Itulah manusia. Kalau kita kenal manusia. Apa susah kasih maaf? Susah ya? Enggak susah. Maka khudil afwa, ambil maaf mereka. Maafkanlah, fasfahis safhal jamil. Maafkanlah, relakanlah dengan cara yang terbaik. Ustadz dalam kali luka ini. Ya, lebih dalam lagi kalau kita tidak memaafkan. Jadi apa? Jadi dendam, Pak. Nggak akan menerbitkan kebaikan itu. Maunya apa? Bagaimana balas ini ya? Kapan dia nggak silap? Kapan ada kesempatan untuk membalas? Yang muncul itu kalau nggak memaafkan Pak ya, yang muncul itu pikiran kotor. Yang jelas hati juga nggak bisa bersih dia kalau nggak kasih maaf. Itu kata Al-Quran. Maka yang pertama maafkan dulu. Yang kedua apa? Langkah kedua, suruh dia berbuat baik. Wa'mur bil urfi. Nasihati, manusia itu salah. Iya salah. Kita salah. Salah enggak kita? Salah enggak? Enggak salah. Salah kan? Kalau antum buat salah, pernah buat salah? Bukan Muhammad salah. Pernah buat salah? Pernah enggak? Bu, pernah buat salah? Kalau ibu buat salah maunya diapain? Coba jawab. Dimaafin. Pinter ibu-ibu sini. Ya, diapain? Kalau ibu buat salah maunya diapain, Bu? Oh, dimaafin. Terus kalau ya udah. Kalau ibu salah mau enggak dimarahin? Mau enggak? Ibu buat salah ini, mau enggak dimarahi? Enggak mau. Sama. Pak, kalau buat salah mau enggak dimarahi? Enggak mau ya? Maunya diapain? Nah, dikasih tahu lah, masa langsung dimarahi kan gitu ya. Gitu ya. Kita pun enggak terima itu kalau ada orang tiba-tiba marah sama kita karena kita buat salah. Maunya apa? Ya kan lebih bagus dikasih tahu dulu kan begitu ya. Betul ya? Ada yang enggak kayak gitu? Enggak ya?
Ya sebenarnya sama, Pak. Orang lain juga seperti itu. Maka semua itu hanya bisa terjadi kalau kita sabar, bisa memaafkan, lalu bisa menasehati. Itu tidak akan terjadi kalau kita kurang sabar. Ya, maka khudil afwa, suruh dia berbuat baik. Nasihatilah kalau ada orang salah, nasihati. Gak usah langsung marah-marah. Oh, saya ada nulis buku, Bu. Mungkin Ibu perlu baca. Judulnya Mendidik Anak Tanpa Amarah. Nah, itu buku itu, ada buku itu. Kita tulis buku itu. Judulnya apa? Mendidik Anak Tanpa Amarah. Setuju, Bu? Ibu suka marah sama anak? Suka enggak? Suka. Anak-anaknya ketawa. Bu, tahu enggak anak? Anak itu adalah orang makhluk yang baru hidup kemarin. Betul ya? Iya. Anak itu adalah makhluk yang baru hidup kemarin. Dia identik dengan salah. Anak itu sama dengan salah. Maka jangan terlalu lebay. Lebay itu berlebihan, overacting kan gitu ya. Ada tuh orang tua kalau lihat anaknya salah macam bumi mau terbelah, langit mau runtuh. Ya memangnya yang kita harapkan dari anak apa? Dapat anak yang enggak buat salah, lempeng lurus saja gitu. Enggak mungkin itu. Anak itu pasti buat salah lah. Bukan anak zaman sekarang aja, Pak. Anak-anak di zaman Nabi juga sama. Ya kan? Anak-anak di zaman Nabi itu buat salah juga. Bukan lantas di zaman Nabi anak-anak pada masa itu enggak buat salah. Enggak, Pak, sama. Itulah anak-anak. Kalau punya anak. Anak itu identik dengan salah. Nah, kalau anak buat salah dimarahi. Dimarahi atau diapai? Kalau kita kurang sabar pasti reaksi pertama itu marah. Reaksi ya adalah marah. Kalau kita sabar, kita sadar. Kalau kita sabar, kita sadar. Anak itu enggak perlu marah kita. Anak itu perlu nasihat. Hanya saja orang tua itu kurang sabar, maunya instan marah-marah supaya apa? Masalah selesai. Kan begitu. Udah marah-marah mana bisa kasih nasihat. Apalagi sudah hilang kontrol, udah. Apalagi kalau sudah main tangan, main kaki, main kepala, semua main. Enggak ada lagi itu nasihat itu. Enggak ada lagi yang namanya khudil wa'mur bil urfi, suruh kepada yang ma'ruf. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, Ibu bacalah searching di internet ya, mendidik anak tanpa amarah. Itu ada buku kita. Ya, mungkin perlu untuk dibaca. Apalagi kita para pendidik ya. Orang tua, ayah dan bunda. Wallahu a'lam bishawab. Jadi langkah kedua apa? Suruh manusia berbuat baik. Nasihati aja baik-baik. Omongi baik-baik. Enggak perlu marah-marah. Marah itu identik dengan tidak sabar. Biasanya orang marah sudah habis kesabarannya. Karena orang yang berkata sudah habis kesabaranku, pasti dia mau marah. Betul ya? Iya, diucapkan dengan lisan ataupun dalam hati. Udah habis kesabaranku, bahwa sabar itu ada batasnya. Itu tandanya dia mau marah. Itu tanda-tanda orang mau marah itu. Kalau sudah dia berkata dalam hatinya, apalagi dia ucapkan, sudah habis kesabaranku, sebentar lagi marahlah dia itu. Itu yang kedua. Udah dinasihati Ustaz enggak mempan. Kalau dilanjutkan jebol kesabarannya mungkin ya.
Maka langkah ketiga apa? A'rid anil jahilin, berpalinglah dari orang jahil. Kadang-kadang obat dari pergaulan ini adalah menjauhinya. Kalau dekat-dekat koslet, Pak. Ya. Karena ada orang yang tegangan tinggi. Kalau dekat-dekat dengan dia, koslet kita. Maka obatnya apa? Ya menjauhlah. Ya, a'rid anil jahilin. Kalau dia, ini orang jahil, nggak bisa dilayani, nggak bisa diladeni. Ya udah, menyingkirlah. Ya, nggak usah paksakan. Karena nggak bisa kita cocok dengan semua orang juga. Menyingkir. Salamun alaikum la nabtagil jahilin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kami tidak menghendaki orang jahil. Selesai. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika diladeni, dilawani sama orang jahil, dia katakan apa? Salama, assalamualaikum, waalaikumsalam. Selesai. Menyingkir, Bu. Selesai urusan kita dengan orang itu. Kalau enggak, mungkin kita enggak tahan juga, jebol juga kesabaran itu. Lama-lama kita mengatakan, udah habis kesabaranku gitu ya. Makanya yang paling sulit itu menghadapi pasangan hidup. Ya, karena tiap hari ketemu kan gitu ya. Udah jengkel nih, mau a'rid anil jahilin gimana coba? Ya kan susah. Di samping itu kita punya tanggung jawab kepadanya kan begitu ya. Karena dia pasangan hidup. Makanya tips membangun hubungan yang baik dengan pasangan hidup adalah sabda Nabi. Apa itu? Nabi mengatakan la yafrokanna mu'minun mu'minatan. Janganlah seorang mukmin itu, yaitu seorang suami maksudnya, membenci mukminah, yaitu istrinya. Sebaliknya juga sama, Bu. Janganlah seorang mukminah membenci suaminya, mukmin. Suami jangan buru-buru benci istri, istri jangan buru-buru benci suami, walaupun enggak cocok. In sakhita minha khuluqan radiya minha akhar. Jika ada tingkah lakunya yang tidak berkenan, kurang berkenan, coba lihat di sana ada tingkah lakunya yang mungkin cocok, yang bisa kita terima. Karena manusia itu kan enggak melulu buruk ya, ada baiknya juga. Betul ya Pak ya? Istrinya gimana di rumah? Di rumah atau di sini? Gimana? Selalu berkenan? Atau banyak kurang berkenan? Atau banyak sekali? Apa yang kita lakukan? Kalau kita amalkan ayat fa'arid anil jahilin gak mungkin. Kenapa? Dia istri kita. Kalau orang lain bisa lah, udahlah gak usah ketemu lagi dengan si fulan, bikin jengkel aja kan begitu ya. Tapi dengan istri, mau lari kemana coba? Pulang ketemu lagi itu. Maka apa? Coba lihat sisi-sisi positifnya, sisi-sisi baiknya. Gitu caranya. Kadang-kadang setan itu, ini ujian dalam rumah tangga, dia selalu menampilkan di depan kita buruknya pasangan kita. Makanya ada ungkapan, memang rumput tetangga terlihat lebih hijau daripada rumput sendiri. Kan begitu ya. Maka kita pun berkata dalam hati, beruntung si fulan punya istri seperti fulana. Kayak saya ini, kayaknya apes nasib saya punya istri seperti si fulana. Coba lihat, yang untung orang lain aja itu nanti. Dia merasa kurang beruntung terus. Padahal mungkin banyak sisi-sisi positif lebih pada istrinya. Nah, begitu caranya membangun hubungan suami istri. Karena yang paling sulit itu sabar menghadapi pasangan sendiri, Pak. Iya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, demikian. Udah jam 1. Gimana ini? Panjang kali pembicaraan kita, enggak selesai-selesai. Banyak masalah hidup, Bu ya. Iya, kalau dibicarakan sampai sore enggak ada habisnya itu masalah hidup. Ya, tapi cukuplah sampai di sini dulu ya. Karena waktu juga yang membatasi.
belum lagi pertanyaan ini. Ya, sekarang kita akan jawab pertanyaan. Bagaimana utang orang tua terhadap anaknya? Bagaimana utang suami terhadap istrinya? Utang tetap utang sama siapapun kita berutang. Kalau akadnya utang ya utang. Makanya ada ayat yang berbunyi hari di mana seorang itu lari dari semuanya, anaknya, istrinya, orang tuanya, saudaranya, cari selamat masing-masing. Lari dia. Karena beratnya urusan pada saat itu. Maka utang itu tergantung kepada akadnya, Pak. Ya, bisakah seorang suami berutang kepada istri? Bisa. Bisakah itu terjadi? Bisa. Orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua? Bisa. Maka utang itu tergantung apa? Akad. Kalau akadnya utang piutang, ya utang. Walaupun dengan teman dekat, saudara dekat, bahkan dengan pasangan hidup. Wallahu alam bisawab. Yang enggak boleh itu orang tua bayar zakat ke anak, itu enggak boleh. Anak bayar zakat ke orang tua enggak boleh. Suami bayar zakat ke istri enggak boleh. Istri bayar zakat kepada suami boleh. Ya karena bukan kewajibannya memberi nafkah. Tapi suami enggak boleh bayar zakat kepada istri. Wah, istri saya miskin nih, saya kasih zakatnya. Zakat saya enggak boleh, Pak, karena kewajiban kita menafkahinya. Demikian juga orang tua terhadap anak dan anak kepada orang tua. Anak saya miskin nih, saya kasih zakat. Enggak bisa. Kewajiban kita itu. Ya. Nah demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Tapi utang berbeda itu. Ini bukan bayar zakat ini. Ini urusan apa? Harta manusia. Karena manusia itu independen dengan hartanya. Walaupun ada istilah harta bersama, itu kan istilah di pengadilan saja. Tapi manusia akan mempertanggungjawabkan hartanya. Karena akan ditanya tentang harta tiap-tiap orang. Tiap orang, dari mana dia dapat, kemana dia belanjakan. Gak bisa di akhirat nanti, ya Allah saya kan istrinya. Tanya sama si fulan lah, dia suami saya. Gak bisa, Bu. Ibu juga akan bertanggung jawab dengan harta yang ibu miliki. Karena harta itu sifatnya independen, mustakil. Masing-masing orang mempertanggungjawabkan hartanya. Gak bisa ngeles nanti di akhirat. Wah itu urusan suami saya ya Allah. Saya gak tahu apa-apa. Enggak. Wallahu a'lam bishawab. Adakah batas-batas yang menjadi patokan untuk meneruskan atau memutuskan sebuah hubungan, baik itu hubungan pernikahan, persahabatan, atau hubungan lainnya? Ya tentunya adalah. Kalau pernikahan itu bisa berujung dengan perceraian. Kalau persahabatan bisa berujung kepada permusuhan. Ya. Atau hubungan lainnya. Ya hubungan apa? Hubungan yang gak bisa diputus itu hubungan anak dan orang tua. Mutusnya gimana itu? Saya ceraikan jadi anak saya. Gak bisa. Itu gak bisa itu susah itu. Anak dan orang tua itu terikat, Pak, karena itu hubungan darah ya. Dengan orang lain siapapun dia bisa putus, Pak. Bisa bermusuhan ya. Bisa. Wah saya enggak sefrekuensi lagi dengan dia. Jalan masing-masing ya. Pernikahan bisa berujung kepada apa, Bu? Berceraian. Udah enggak cocok lagi istilahnya kan begitu ya. Udahlah bubaran aja lah kita. Ada enggak cerai dalam Islam? Ada enggak? Ada. Kalau udah enggak cocok lagi gimana?
Kalaulah dengan istri saja bisa cerai, dengan suami saja bisa cerai, bagaimana dengan sahabat? Ya udahlah, masing-masing aja kita ya fulan ya. Kamu dengan duniamu, aku dengan duniaku, sudah selesai. Assalamualaikum. Selesai hubungan. Bisa enggak? Bisa. Anak, kita panggil anak kita. Kita udah enggak cocok lagi. Berhenti jadi orang tua. Kamu berhenti jadi anak. Enggak bisa, Pak. Itu hubungan enggak bisa dilepas. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Oh, batas-batas yang menjadi patokan ya masalah manusia ini banyak. Makanya dalam hubungan yang harus kita kedepankan itu apa? As-sulh. Dalam urusan suami istri, was-sulhu khair kata Allah. Berdamai itu lebih baik. Antara sesama manusia, hubungan persahabatan apa itu? Fa aslihu baina akhawaikum, damaikan antara saudaramu. Maka kalau ada masalah di dalam hubungan, coba dulu tempuh perdamaian. Kalau bisa damai, kenapa tidak? Makanya tadi, kalau kita kurang sabar, susah damai itu. Kalau enggak ada maaf, bagaimana bisa berlanjut menjadi damai? Bisa enggak kalau enggak ada maaf bisa berlanjut menjadi damai? Susah. Gimana ketemunya? Mau aja belum keluar. Maaf aja belum terbit, bagaimana bisa damai? Jauh panggang dari api. Antum pernah punya masalah dengan seorang? Apa tiba-tiba ujuk-ujuk damai gitu? Kan enggak. Wah, ada hati yang memaafkan dulu kan gitu ya. Adalah saya maafkan aja lah. Baru ke jenjang berikutnya yaitu apa? Ini mungkin damai ini. Nah, setelah damai mungkin bisa kita menjalin kembali, memperbaiki hubungan itu kembali. Para jemaah yang dimuliakan Allah, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana mengobati hati dari kenangan cinta yang haram pada masa lalu? Soalnya mengganggu belajar anak. Ini dari setan semua ya. Ini gangguan setan. Maka bertawuzlah. Katakanlah, bacalah auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Mempan enggak? Enggak mempan juga. Ulangi lagi. Enggak mempan juga. Katakan, bercermin coba, jangan-jangan saya setannya. Ya begitu dia. Itu gangguan setan. Hati manusia berbolak-balik. Banyaklah membaca doa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Apalagi urusannya dengan cinta. Ya. Hati manusia enggak bisa lepas dari cinta. Iya, cinta apapun itu. Ada enggak nama cinta dunia? Ada enggak? Cinta dunia? Cinta enggak? Enggak cinta. Siapa di sini enggak cinta dunia? Coba tunjuk tangan. Oh, enggak ada yang berani. Cinta dunia semua di sini ya. Ya gitu ya, udah diakui gitu, secara aklamasi. Itu cinta, enggak bisa lepas dari hati kita. Ya, cuma kita harus bisa ya memilah-milih cinta apa yang perlu kita pertahankan dalam hati. Ada cinta terlarang. Ada cinta yang berbahaya bagi hati kita, seperti cinta dunia yang berlebihan, hubbud dunia. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ada cinta yang menyimpang ini, seperti menyintai orang yang enggak boleh kita cintai karena bukan siapa-siapa kita. Mungkin maksudnya di sini pacaran, ya. Nah, itu gangguan setan sebenarnya. Apa hukumnya orang yang suka main HP di masjid? Ya, ngapain mainnya?
Ya, ini kan terlalu umum pertanyaan ini. Main HP mainnya gimana? Pegang HP, ada yang nggak pegang HP? Ada yang nggak kenal HP hari ini? HP itu artinya handphone. Kenapa dibilang handphone? Karena dia lengket di tangan, Pak. Lengket dah. Kayak ada lemnya gitu ya. Kayak ada magnetnya, lengket. Namanya itu udah handphone. Nama lain apa? Smartphone. Oh, pinter. Tahu nggak sejarahnya handphone itu? Smartphone ini. Sejarahnya handphone ini, smartphone ini yang katanya ponsel pintar, itu diciptakan, dibuat oleh para ilmuwan, pakar-pakar IT, teknologi, untuk para bisnismen, orang-orang yang punya bisnis, sibuk, maka dia perlu ASPRI, asisten pribadi, maka diciptakanlah alat yang namanya smartphone. Dulu alat itu dipegang oleh orang-orang yang notabene dia adalah seorang bisnismen, tajir, melintir, suar-suwir. Dulu awalnya munculnya itu ya. Maka dulu awal munculnya kan bentuknya aneh kan begitu ya. Gede segede batu bata gitu. Oh, apa ini itu dan lain sebagainya. Awalnya itu diciptakan untuk para pebisnis, memudahkan urusan mereka. Lama-lama bergeser, Pak. Sekarang bukan sebagai alat bantu bisnis, tapi sudah berubah menjadi alat entertainment. Kental nuansa hiburannya. Maka antum megang handphone kan karena merasa terhibur, ngejar hiburan. Betul ya? Merasa terhibur ya pegang handphone ya. Karena dia sudah berubah menjadi alat entertainment, alat hiburan. Maka ada kameranya nggak cukup 1 sampai 5 kan begitu ya. Ada ininya, ada itunya dan lain sebagainya. Apalagi semakin kemari semakin lekat, lengket hidup manusia dengan handphone. Maka realistis sajalah hari ini siapa yang merasa nggak perlu handphone? Coba tunjuk tangan. Apalagi zaman Covid kan gitu, anak-anak kecil pegang handphone apa? Belajarnya online. Kenyataannya kan seperti itu. Saya katakan terus terang aja ya. Kenapa kita gagal dalam masalah ini terhadap anak-anak kita? Punya masalah ya? Menghadapi anak-anak dengan handphonenya. Punya masalah enggak? Iya. Tahu enggak sebab kegagalannya? Karena kita ini gagal jadi contoh. Ada itu ibu-ibu marah sama anaknya karena main handphone terus. Sambil marah sambil dia pegang handphonenya. Padahal dia pegang handphone itu. Gak sadar dia. Kita ngomong handphone. Ya, kita marah sama anak kita karena handphone. Satu, jangan-jangan yang beli handphone itu dia. Yang kedua, dia sendiri jadi contoh gitu. Anak itu Pak, dia nggak ngerti, nggak paham dan nggak mau ngerti, nggak mau paham juga. Sepenting apa kita pegang handphone itu? Yang dia lihat adalah kita pegang handphone, titik. Oh ini penting ini, kamu nggak penting. Dia nggak ngerti itu. Karena semua orang akan merasa penting. Oh saya juga penting ini pegang handphone. Anak juga berkata sama itu. Maka penyebab utamanya kita gagal dalam masalah handphone ini adalah kita nggak bisa jadi contoh. Ya, maka omongan kita pun menjadi hambar gitu. Bagi anak itu kayak nggak bisa diterima gitu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah ini handphone. Ya, main handphone di masjid. Yang jadi pertanyaan, ngapain juga bawa handphone ke masjid?
Kalau antum lagi safar ya nggak mungkin lah ya nggak meninggalkan handphone hari ini ya. Karena banyak kebutuhannya. Kalau misalnya rumah kita samping masjid, kita datang ke masjid, ya nggak perlu amat lah kita bawa handphone ke masjid. Antum rumahnya dekat sini gitu, datang ke masjid mau apa? Mau ta'lim, mau sholat, apa perlu bawa handphone? Ya nggak perlu juga, tinggalkan aja di rumah. Sekali waktu kita perlu cerai dengan handphone, jangan lengket terus. Sekali waktu Pak ya, ada kalanya, kadang-kadang. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Taib, ya sudah selesai pertanyaannya. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin. Yang benar datangnya dari Ar-Rahman, yang salah dari saya dan dari syaitan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.